Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Operasi Patuh Singgalang menyasar pelanggaran lalu lintas kasat mata. Sejumlah ruang belajar pondok pesantren di Kabupaten Dharmasraya Senin dini hari ludes terbakar. Tertangkap tangan membuang sampah sembarangan, 8 warga Padang disidang dan dijatuhi hukuman didenda Rp100.000. Ratusan rumah di 4 rukun warga dan 7 rukun tetangga di Kelurahan Tanah Garam Kota Solo direndam banjir. Banjir terjadi akibat meluapnya Sungai Batanggawan yang dipicu oleh curah hujan yang cukup tinggi sejak Sabtu sore. Setidaknya 400 kepala keluarga atau lebih kurang 2.000 jiwa terpaksa dievakuasi karena rumah mereka tergenang. Beruntung tidak ada korban dalam kejadian ini. Miss Linda dievakuasi petugas karena ketinggian air di rumahnya mencapai sepinggang orang dewasa atau sekitar 80 cm. Linda sendiri baru mengetahui rumahnya kebanjiran pada dini hari. Lain tapi anaknya masih lalok, ada tuh takutnya tuh lain jangan mau jepuk tadi lihat. Ini masih banjir aja loh. Setinggi apa Bu kondisi air di sini? Tinggi pinggang ada orang, tinggi pinggang. Tadi Ibu sempat dievakuasi dengan perahu oleh petugas. Berapa keluarga Bu Ibu yang tinggal di rumah Bu? Ada, berapa orang? Malimu. 5 orang. Kemudian kejadian banjirnya kapan Bu? Jam 3. Jam 3 tadi. Ibu. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solo mengatakan, lokasi terparah berada di RW 1 dan RW 4 dengan ketinggian air 1 meter. Diperkirakan tadi ada sekitar 4 RW dan 7 RT, Pak. 4 RW dan 7 RT. Ya. Satu kelurahan, Pak? Satu kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubus Karah. Jadi jumlah warga terdampak diperkirakan lebih kurang sekitar 2.000 jiwa, Pak. 2.000 jiwa. Ya. RW 1 ya? Di RW 1, Pak. RW 1 sama RW 4 Kelurahan Tanah Garam. Kalau diperkirakan 500 kakak sekitar. Ya. diungsikan sekarang Pak? Ya, sekarang udah berada di Selain dari Petugas masih mendata kerugian yang dialami oleh warga. Garnadi melaporkan dari Solo. Mulai 3 Oktober hingga tanggal 16 mendatang, polisi lalu lintas secara serentak melakukan operasi Patuh Singgalang. Penindakan akan diprioritaskan pada pengendara yang melanggar secara kasat mata, seperti tidak menggunakan helm, menggunakan knalpot bising, berboncengan 3, menerobos lampu merah, dan pelanggaran sejenis. Dirlantas Polda Sumatera Barat memerintahkan anggotanya di lapangan agar tidak membiarkan pengendara yang terbukti melanggar lalu lintas. Sebab hal tersebut bisa mengundang kecelakaan. Polisi lalu lintas juga dilarang mencari-cari kesalahan pengendara. Jika terbukti, maka personil tersebut akan diproses oleh Propam Polda Sumatera Barat. Penindakan kepada masyarakat sudah berulang kali kita sampaikan bahwa kita tidak akan mencari-cari kesalahan masyarakat, kita lebih fokus kepada pelanggaran yang kasat mata. Jadi kalau masyarakat sudah lengkap, kita terus mengingatkan kepada petugas untuk tidak mencari-cari kesalahan masyarakat. Di kesalahan, Pak? Setiap pelanggaran pasti akan dilakukan penindakan, baik secara pengawasan langsung dari Direktorat Lalu Lintas maupun dari bidang Propam sendiri. Operasi Patuh Singgalang 2022 ini bertujuan meningkatkan kepatuhan dan disiplin pengendara dalam berlalu lintas serta menurunkan angka kecelakaan lalu lintas. Robiham melaporkan dari Padang.
Pondok Pesantren Nurul Iman di Jorong Pisang Rebus, Nagari Sitiung, Kabupaten Darmasraya, terbakar. Musibah itu terjadi sekitar pukul 1 malam saat para santri tengah tertidur pulas. Penghuni pondok bersama warga berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya. 3 mobil pemadam kebakaran baru tiba di lokasi sekitar 30 menit kemudian. Karena jarak menuju lokasi lebih kurang 30 km dari kantor Bupati Darmasraya di Pulau Punjung. Api diduga berasal dari luar salah satu kamar, kemudian menjalar hingga melahap 5 ruangan belajar di pesantren tersebut. Namun belum diketahui pasti penyebab timbulnya api. Gini sekitar jam 1 ya. Itu kejadiannya ada api yang keluar dari yang hidup ya, dari salah satu di luar kamar sebenarnya. Dari itulah menyala sampai ke sampai itu ada 5 ruangan yang habis. Dan termasuk lagi ijazah dari kepala sekolah, ijazah anak-anak beliau habis semuanya. Polisi masih menyelidiki peristiwa kebakaran ini untuk mencari tahu penyebabnya. Yang memang kita belum bisa pastikan karena kita nanti kemungkinan akan mendatangkan tim laboratorium forensik. Jadi kalau kita mendatangkan tim laboratorium forensik untuk status quo bagian dalam kemungkinan akan kita pertahankan menjelang tim atau perintah lebih lanjut daripada pimpinan kami. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai 1 miliar rupiah. Selain menghanguskan gedung, ijazah santri dan para guru pun ikut terbakar. Para santri yang selama ini tinggal di asrama akan diliburkan selama 1 minggu dan belajar mengajar secara daring dari rumah masing-masing. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Semua berkas ada 8 siapa? Saksinya. 8 warga Kota Padang mengikuti sidang tindak pidana ringan atau Tipiring. Sidang dilakukan secara virtual di Mako Satpol PP Padang dan dipimpin Hakim Tunggal dari Pengadilan Negeri Padang. 8 warga ini terbukti melanggar Perda nomor 21 tahun 2012. Mereka kedapatan membuang sampah sembarangan oleh petugas. Dalam persidangan tersebut, ke-8 pelaku ini mengakui perbuatannya. Hakim memutuskan ke-8 terdakwa mendapatkan sanksi berupa denda sebesar Rp100.000 setiap orangnya. Menurut Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang, Alfiadi, ke-8 terdakwa bersedia membayar denda tersebut. Apakah itu namanya pelanggaran? Marilah kita minimalisirkan. Apabila masyarakat tidak patuh dan taat, maka ini akan menimbulkan pengaruh sosial di tengah masyarakat kita. Kami harapkan khusus untuk sampah, masing-masing diri kita ini bertanggung jawab terhadap apakah itu kebersihan kota ini, terutama dalam persoalan pengendalian sampah di Kota Padang ini. Jadi oleh sebab itu kita patuh, jadilah kita jadi warga yang baik di Kota Padang. Belajar dari sidang Tipiring ini, Alfiadi berharap kepada masyarakat agar tetap mematuhi aturan. Masyarakat dimintai untuk membuang sampah pada tempatnya dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Tidak ada lagi toleransi. Bagi yang kedapatan melanggar, akan ditindak tegas berupa vonis hukuman sanksi bayar denda atau kurungan 3 hari penjara. Arsyad Kusnadi melaporkan dari Padang.